Nah, teman, kita ada di Candi Klero. Ini ada di sebelah selatan dari kota Salatiga, Klero. Ratna candinya masih terlihat jelas. Potongan batunya masih dari Mataram kunonya, lebih gede sekali. Dan ini lebih tua dari era Prambanan. Mungkin dari Raja Bana. Dan puncak Ratnanya itu masih sangat jelas, tapi cuma makarannya sudah hilang atau rusak. Kita keliling dulu. Batu-batunya besar-besar. Ini ada yang nulisin baru ini. Iya, baru. Sekarang sudah ada taman karena dibangun oleh BPCB. Di sudut sana sebetulnya ada kuburan. Kita di atas. Putar dulu. Strukturnya mirip di Banyunibo ya. Tetapi kalau Banyunibo Candi Buddha, ini Candi Hindu. Atau ini memang arsitektur Jawa. Nah, ini sebenarnya di ceruk ini harusnya dulu ada dewata yang ada di situ. Saya suka batuannya masih begitu utuh. Ini ada persegi 4, batu-batu persegi 4. Kalau nggak ada Sudoyoni, mungkin ini adalah untuk umpak. Tapi saya curiga ini ada Sudoyoni, kayak untuk Astadikpalaka. Nah, ini ternyata di atas itu telah saya amati adalah struktur Yoni dan Lingga. Jadi bukan stupa. Ratnanya khas sekali Yoni dan Lingga. Nah, kita akan masuk untuk melihat apakah masih utuh Yoni dan Lingga di dalamnya. Lingga dan Yoni di dalamnya. Saudara, ada batas pengunjung. Ada sebuah Yoni besar, tetapi lingganya sudah nggak ada ya. Nih, di sana ada naga. Ini bentuknya seperti di Candi Ijo. Nah, di sini ada naga raja di bawah dalam bentuk kobra, dan bentuknya sangat-sangat indah. Di atasnya itu ada bedawang nala atau kura-kura. Kura-kura bedawang nala itu, wedawang nala, wedang itu artinya air panas. Jadi dia simbol lava. Kemudian di bawahnya ada naga raja yang menjaga dunia, Wasuki atau Anantaboga. Ini bagus banget, aku suka banget yang di sini, yang di Candi Klero ini. Sudah lihat? Nah, jelas banget ya. Naga raja di bawahnya dalam bentuk kobra besar, dan di atasnya ada bedawang nala, kemudian Yoni, dan di sini seharusnya terdapat lingga kotak. Nah, pas sekali. Saya akan melihat lebih jelas ke arah naganya.
lihat. Nah, sangat-sangat indah. Ini naga dari apa? Naga raja model India pakai model King Cobra yang besar. Om Naga Raja Sarwasiddhi Om. Dan bedawang nalanya sangat-sangat bagus. Tuh kura-kuranya, kakinya, matanya juga masih jelas. Ya, bagus banget di Candi Glero. Silakan datang ke sini untuk berkunjung dan nikmati sendiri keindahan dari candi ini. Ukirannya juga ukiran khas Mataram kuno bagi Semeton Sedharma, terus kemudian arkeolog dan kita semua pecinta budaya dan warisan leluhur. Silakan datang ke Candi Glero di Salatiga ini. Mas Saifuddin, tapi sebetulnya saya lebih suka manggilnya Mas Puma. Karena di itu loh, dia apa? Kaosmu itu loh. Mas Saifuddin, panjenengan kan penduduk asli di sekitar Candi Glero ya, Mas ya? Iya, sekitaran. Ya, apakah pernah mendengar bahwa apa? Di sini itu termasuk dikeramatkan gitu candinya, Mas? Kalau pada masanya sebelum dibangun itu memang dikeramatkan. Nggih. Tapi kan karena dibangun juga untuk ajang edukasi para pelajar, juga anak-anak. Mungkin sekarang kekeramatan itu berkurang, Betul. tidak mengurangi kekeramatannya, tapi memang kekeramatannya itu berkurang. Menjadi berkurang. Karena jadi ruang edukasi untuk masyarakat, terutama para pelajar. Wah, ini gaya bahasanya akademis banget ini. Mas Saifuddin, Iya. kalau di sekitar sini itu sebenarnya ada nggak petirtan atau tempat-tempat lain yang masih menyimpan, katakanlah ada yoni atau lingga gitu di sekitar candi? Masih ada di sekitaran Candi Glero ini, masih ada. Ada di Sendang. Namanya Sendang apa? Kalau yang sini dikatakan Sendang saja, kalau yang di bawah itu Sendang Babrik. Iya, Sendang Babrik. Dua-duanya ini masih ada yoni atau apa itu ada? Masih ada. Sampai sekarang ini? Sampai hari ini masih ada, dan beberapa masyarakat masih juga merawatnya. Oh, luar biasa di sini. Orang Glero meskipun mungkin tidak beragama Hindu, tetapi masih menghormati. Masih menghormati. Ya, baik. Terus dulu itu ceritanya panjenengan sendiri terlibat nggak di dalam ekskavasi yoni di petirtan itu, di Sendangnya itu gimana, Mas? Kalau saya tidak terlibat, secara pribadi saya tidak terlibat, tapi saya peduli dengan peninggalan leluhur. Jadi dulu itu ceritanya yoninya itu ada di permukaan apa ada di dalam airnya, Mas? Di dalam. Oh gitu? Di dalam. Terus kemudian diangkat? Jadi tertanam lalu diangkat. Luar biasa. Baik, Mas. Terus kalau menurut yang panjenengan dengar turun-temurun atau dari eyang, dari mbah, itu sebenarnya Candi Glero itu secara taksu, secara aura mistisnya loh ya, itu apa, Mas, yang membuat agak wingit dulu? Pernah ada cerita apa gitu? Mungkin ada penjaganya dan sebagainya. Kalau dulu penjaganya, kalau cerita dari turun-temurun dari eyang, itu katanya ada ular besar yang melingkari bangunan candi ini. Oh, ular besar ya, Mas? Iya. Tapi tidak dalam sekaligus melingkari makamnya kan, hanya melingkari candi ini. Melingkari candi. Oh ya, oke. Itu sangat masuk akal karena di dalam yoni kan ada naga raja dan bedawang nala. Ada kura-kura di atasnya itu, tahu ya? Iya. Ya itu bisa saja karena candi kan dulu taksunya dibuat. Pada waktu dibuat itu didoai, dimantrai, jadi pasti ada penjaga-penjaganya. Jadi keadaan memahat itu sangat harus bersuci gitu ya. Harus bersuci, betul. Dan kemudian ada mantra-mantra, ada doa-doa penyuciannya, dan mungkin dipasangi penjaga-penjaga. Jadi mungkin kalau ada aura kayak gitu biasa. Cuma dia penjaga, bukan sesuatu yang menakutkan. Betul. Ya. Terima kasih Mas Saifuddin, ini luar biasa. Ini betul-betul putra daerah kalau ini. Nah, saya inginnya tidak tegang-tegang kalau di syuting. Dan teman-teman kalau mau datang ke Candi Glero bisa ketemu sama Cah Bagus ini. Namanya Den Bagus Puma ya. Terima kasih, silakan datang. Selamat sore. Ya, selamat sore dan selamat datang silakan datang mengunjungi Candi Glero di Salatiga ya. Di Salatiga, masuknya Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Kelurahan Glero,
Kecamatan Tengkarang, Kabupaten Semarang. Luar biasa. Matur nuwun.